Muslim atau Kristen? Kalau agama bawaan Islam ya, agama dari lahir Islam. Tapi kalau Muslim aku nggak jamin, aku udah Muslim apa belum. Tapi di KTP Islam. Iya, karena aku lahir di kata mereka dari keluarga Islam. Tapi Kata nggak mereka? tahu. Maksudnya kata mereka gimana itu? Kata orang tuaku dan sekitarku. Oh, berarti selama ini Anda sholat atau Anda ngaji? Waktu kecil sholat, ngaji. Coba, kami mau dengar buktinya bahwa Anda ngaji, sholat, silakan. Coba bacakan atau bunyikan ayat-ayat Al-Quran, kami mau dengar. Kami tidak mau asal-asal klaim-klaim saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini muslim. Tapi coba ada nggak bacaan lain coba? Itu kan Al-Fatihah kan lumrah itu. Coba bacaan yang lain coba. Niat sholat, bacaan sholat gitu. Ya usolli fardhu maghribi arba'a rakaatain mustabil kiblati ada alillahi ta'ala. Sah ini udah muslim. Udah sah, udah percaya kami sekarang. Oke. Tika ini mau cerita apa ini Tika? Silakan. Tika tuh nggak mau cerita apa-apa, tapi Tika tuh pernah naik di roomnya kak siapa gitu, terus dia bilang dia nyanyi rohani kan, dia nyanyi rohani, emang lagunya nyentuh. Nah terus kata kakak itu bilang, Tika kamu bisa gabung di Edis. Nah di situ aku penasaran Edis TV itu siapa dan gimana gitu. Terus aku cari infonya, aku lihat sebagian videonya, kadang-kadang ya itu tadi bertentangan sama tema, ya kan, bertentangan sama tema. Terus ada yang nggak terima. Aku tuh juga bingung. Aku Islam bawaan ya, Islam dari lahir, kata orang tuh Islam dari lahir. Terus aku pernah masuk gereja 2 tahun, tapi untuk kerja gereja di Singapura untuk kerja. Di situ setiap malam minggu pun aku ikut mereka masuk ke dalam, dengar khotbah mereka. Sedikit banyaknya aku dengar khotbah mereka. Terus aku ngelihat sesuatu mukjizat ya dalam gereja itu. Terus aku juga lihat gitu kan, aku juga menyaksikan warga-warga Islam ya, kaum Islam juga ada yang seperti itu, ada yang punya kelebihan kayak gitu, bisa memberikan apa sih, aku nggak bisa ngomongnya sih Bang Enis. Nah itu aja curhatnya. Tapi intinya sekarang gini, intinya kamu melihat diri kamu sekarang itu masih sebagai muslim atau gimana? Sebagai diriku sendiri. Kamu tidak menganggap dirimu sebagai Islam lagi? Aku nggak nganggap Islam karena aku belum yakin Islam. Kalau Islam itu kan ada Islam yang konteks Islam yang aku tahu itu berserah diri ya, berserah diri. Tapi kadang-kadang aku nggak pernah menerima kenyataan hidup. Aku harus bertarung sama diriku sendiri untuk menghadapi segala sesuatunya itu. Oh ini gimana gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan memang berserah gitu. Jadi aku Muslim apa belum tuh aku kurang yakin. Tapi maksud saya begini. Apakah kamu mempercayai Muhammad? Aku percaya Muhammad karena mereka orang terdahulu yang membawa apa sih sebagai tuntunan gitu. Tuntunan. Baik, kita ini dia perlu mendengar tentang Muhammad. Baik, Muhammad itu adalah seorang orang terdahulu sebagai tuntunan atau guru, suri tauladan yang pantas ditiru ya. Ya. Baik. Nah, inilah gunanya kamu harus mendengar channel Edis TV. Kenapa? Karena di channel Edis TV inilah
orang-orang itu bertaubat dari mengatakan hal yang barusan kamu ucapkan tadi. Iya. Baik. Ketika kamu katakan bahwa Muhammad itu adalah seorang guru yang pantas ditiru, yang pantas diikuti, suri tauladan, panutan, maka kamu harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan dia itu adalah baik, betul? Ya kan konteks dari murid itu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi itu kan terserah saya mengikuti atau tidaknya. Bukan Terus, masalah gini. Ini bukan masalah kamu mengikuti atau tidaknya. Ini masalah kebenaran di balik statementmu yang mengatakan bahwa Muhammad itu seorang suri tauladan yang baik, seorang panutan. Ketika kamu katakan dia seorang panutan, maka apa yang pernah dilakukan dia itu menjadi contoh yang baik bagi manusia-manusia, betul? ya juga kalau yang mau kalau yang menganggapnya seperti itu, kalau enggak juga kan orang harus cari tahu. Bukan, kamu sendiri menganggap dia panutan nggak? Tadi kan barusan kamu katakan dia panutan. Ya iya, kamu menganggap Muhammad siapa, ya kan? Kalau menurut orang terdahulu, kan aku bilang menurut orang terdahulu. Bukan, Ya saya kan? tidak tanya menurut orang dulu. Menurut diri kamu pribadi, seorang Tika Eka. Bagaimana sudut pandang kamu, pendapat kamu tentang Muhammad? Apakah dia pantas menjadi suri tauladan? Pantas aja, semua juga pantas menjadi suri tauladan kalau segala sesuatunya itu baik menurut hakikatnya. Tapi kalau baik, kita tes ya. Gini. Jadi di dalam ajaran agama Islam, sehubungan kamu perempuan, saya mau tanya dulu sama kamu. Kenapa? Kalau misalnya kamu disuruh, mohon maaf ya. Kalau kamu misalnya disuruh menyusui atau menetei seorang pria dewasa yang bukan suamimu, kamu akan lakukan atau tidak? Ini nih gimana gitu? Ini nih pertanyaannya itu kayak konyol gitu. Bukan konyol, ini ada kaitannya dengan Muhammad. Sebentar, tenang. Kamu kan gini, statement kamu tadi mengatakan bahwa Muhammad itu orang baik. Dia patut dicontoh, patut ditiru. Bukan patut. Ajarannya itu kan itu terserah kembali sama kita. Kalau kita mau ngikutin, kalau enggak ya kan enggak apa-apa. Namanya contoh itu kalau mau kita contoh, kalau enggak kita contoh. Begini, Tika, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Statement kamu adalah Muhammad itu seorang guru. Iya. Statement kamu Muhammad itu adalah orang. Jadi panutan. Edis juga bisa jadi panutan, jadi guru bagi seseorang yang emang menurut mereka ajaran Edis bagus. Terus semua. Oke, sekarang saya tanya, apakah ajaran Muhammad Kan bagus? Edis sama Muhammad sama dong. Sebentar, menurut apakah masing-masing. ajaran Muhammad bagus? Bagus. Baik. Menurut Baik. orang yang menganggap itu bagus. Menurut kamu? Kalau aku tinggal milih-milih. Milih Kayaknya apa? nggak jelas. Baik. Teman-teman semuanya, dari hasil diskusi ini kira-kira apa yang Anda dapatkan? Menurut saya yang saya dapatkan ada beberapa poin. Pertama, ketidakjelasan. Kedua, sebagai orang Islam, dia pun ragu dia sebetulnya Islam atau tidak. Selanjutnya, dia tidak mau menerima kenyataan. Nah, teman-teman, jika Anda bertanya kepada saya, kenapa kamu mengikuti Yesus? Maka saya akan menjelaskan poin-poin kenapa saya mengikuti Yesus. Alasan pertama saya mengikuti Yesus adalah dia tidak pernah berdosa. Kedua, dia adalah guru yang baik yang memberikan contoh kepada orang yang dia ajari. Ketiga, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang dengan rendah hati menjadi manusia untuk
menyelesaikan semua dosa-dosa saya. Itu alasan. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya mau mengikuti dan berjuang untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Saya jawab iya, saya akan mengikuti dan berjuang untuk mengikuti semua perintah-perintahnya. Teman-teman semuanya, ada beberapa perintah Tuhan Yesus yang mungkin sering kita dengarkan adalah kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian, apakah ada tindakan-tindakan yang perlu kita ikuti dari teladan Tuhan Yesus? Yes. Semua teladan yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus, semuanya baik dan patut diikuti. Pertama, tindakan-tindakan yang Yesus lakukan seperti Dia mengasihi manusia yang berdosa. Kedua, Dia mau berbaur dengan orang-orang yang berdosa dan Dia mengampuni orang-orang yang berdosa. Selanjutnya, Yesus Kristus tidak menghakimi manusia berdosa, melainkan Dia menerima itu dengan baik. Jadi ada banyak contoh-contoh yang Yesus lakukan dan itu semuanya baik. Tidak ada satu teladan yang Yesus lakukan yang tidak baik untuk kita ikuti. Ya, Yesus datang untuk mencari yang terhilang. Yesus datang untuk mengembalikan moral manusia. Dan Yesus datang untuk memperbaiki kerusakan yang sudah beribu-ribu tahun timbul karena kejatuhan manusia dalam dosa, dan Yesus mau memperbaiki itu. Jadi teman-teman, jika pertanyaan seperti tadi, apakah Muhammad adalah suri tauladan? Yes. Apakah semua tindakan Muhammad harus diikuti? Harus yes. Tapi yang terjadi adalah perempuan ini mengelak. Dia tidak mau menjawab pertanyaan ini secara gamblang. Dia tidak mau menjawab pertanyaan ini secara jujur. Dia hanya lari. Inilah mentalitas banyak orang Muslim. Yes. Ada satu contoh yang aneh yang pernah diperintahkan Muhammad adalah perempuan boleh menyusui laki-laki dewasa yang bukan suaminya. Ketika pertanyaan ini diberikan kepada si Tika Cinta ini, dia mengelak. Loh, kan kita bisa memilih untuk melakukan atau tidak. Tidak bisa dong. Kalau kalian menganggap bahwa Muhammad adalah suri tauladan, maka semua tindakan Muhammad yang tercatat harus diikuti, dilakukan. Bukan harus dipilih-pilih. Inilah hal yang sulit. Karena teman-teman Muslim tidak mau jujur. Mengapa mereka sering berbohong, sering muter-muter? Karena mereka diizinkan untuk bertakiyah, berbohong seperti itu untuk kebaikan. Tapi yang dilakukan si Tika Cinta ini sesuatu yang sangat-sangat keliru, karena memang jelas ada perintah bahwa perempuan dewasa boleh menyusui laki-laki dewasa. Namun dia dengan sadar menolak untuk melakukannya. Teman-teman, sering sekali kita melihat orang-orang seperti ini. Ketika disampaikan kebenaran, mereka berusaha untuk menolaknya dengan cara-cara mereka yang tidak masuk akal. Ya, padahal sejak awal dia telah mengakui bahwa dia tidak tahu dia ini Muslim atau tidak. Dia masih meragukan keislamannya tersebut. Namun lihat, ada-ada saja argumentasi-argumentasi dia untuk tetap bertahan kepada agamanya tersebut. Karena itu teman-teman, untuk para Muslim yang dalam keraguan-raguan saat ini sedang mencari akan jalan yang lurus itu, sedang mencari akan kebenaran yang sesungguhnya itu, mari ikuti suara hatimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari baca Alkitab setiap hari.
untuk mengetahui akan kebenaran yang sesungguhnya tersebut. Karena teman-teman, ketika Anda berani untuk datang dan mau belajar dengan rendah hati, belajar Alkitab, saya pastikan bahwa Anda akan menemukan konsep-konsep yang baru. Anda akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya dari membaca Alkitab itu. Karena tidak ada satu hal pun yang Anda temukan dalam Alkitab yang bertentangan satu sama yang lain atau yang membuat Anda tidak nyaman, tidak. Ketika Anda datang kepada Alkitab dan belajar untuk mengenal siapa sosok Yesus itu, maka di sanalah perubahan hidup itu ada. Anda akan menemukan satu perubahan dalam konsep berpikir Anda, bukan hanya dalam konsep berpikir, namun dalam kehidupan Anda. Demikian juga soal keyakinan akan surga dan neraka. Anda akan sangat-sangat yakin bahwa ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tempat Anda di surga. Itu yang akan terjadi ketika Anda datang membaca Alkitab dengan kerendahan hati, meminta tuntunan dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi teman-teman, ada sedikit perbedaan ketika pertanyaan itu ditujukan kepada orang-orang Kristen. Apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saya percaya. Apakah Yesus Kristus adalah teladan bagimu? Saya akan jawab, iya. Apakah kamu bersedia untuk melakukan apa yang menjadi yang pernah dicontohkan Yesus kepadamu? Ya, saya bersedia untuk melakukan itu. Dan sampai hari ini, saya terus berjuang untuk melakukan apa yang pernah Yesus contohkan di dalam Alkitab, di mana Yesus mau mengasihi orang lain, Yesus mau mengampuni orang lain, dan Yesus memberikan perintah yang sama itu kepada saya. Saya harus mampu mengasihi orang lain. Saya harus bisa mengampuni orang lain, memaafkan orang lain seperti itu. Jadi tidak ada keraguan dari dalam diri kami sebagai orang Kristen untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan seperti yang ditanyakan tersebut. Sebaliknya, ketika Anda memberikan pertanyaan ini kepada teman-teman Muslim, maka jawaban beragam akan Anda dapatkan. Karena memang mereka tidak mampu menjawab dengan jujur. Mereka tidak akan mampu melakukan itu. Karena memang fondasi berpikir mereka itu sudah salah. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.